Nah, pemirsa, pemerintah ini telah memberlakukan pengaplikasian aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional. Usai kemarin, aplikasi Peduli Lindungi diberlakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Kalau kita lihat juga sebenarnya untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini berada di Jakarta, ada 2 pasar, salah satunya di Pasar Mayastik sudah dimulai sejak Senin kemarin. Warga pun diminta untuk melakukan scan QR Code atau bukti vaksin fisik terlebih dahulu sebelum kemudian diperbolehkan masuk oleh petugas. Paling tidak diberlakukan di 6 wilayah, yaitu di Pasar Mayastik Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos Bandung, Pasar Modern BSD Tangerang, Pasar Modern 8 Alam Sutra, serta Pasar Wonodri Semarai. Jadi ini juga jadi perhatian para ibu, lalu juga semua kalangan sebenarnya yang sering berbelanja ke pasar. Tapi masih takut-takut, nanti kan rame ya. pasti. Termasuk saya juga yang sering ke pasar, ya kan? Pencitraan sekali. Langsung saja kita akan sapa ada rekan kita Jasmine Rahmadi di Pasar Mayastik Jakarta. Sudah seramai apa sih di sana, Jasmine? Ya, selamat pagi Maria, Imran, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini pemerintah melakukan uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di 6 pasar yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Nah, salah satunya adalah di tempat kami mengabarkan sekarang, yakni di Pasar Mayastik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, memang kebijakan ini juga sebelumnya sudah diumumkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, yakni Wiku Adhisa Smito, yang mana memang kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan bebas COVID-19 di Indonesia. Di mana memang dari pihak Satgas COVID-19 juga meminta kepada kepala daerah untuk terus mensosialisasikan peraturan-peraturan atau kebijakan yang saat ini berlaku, mengingat memang PPKM ini terus dievaluasi setiap 2 pekan sekali, dan memang sejumlah sektor sosial masyarakat saat ini sudah kembali dibuka untuk publik. Nah, kami akan coba tunjukkan kepada Anda cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di Pasar Mayastik Kebayoran Baru, di mana memang situasi pada pagi hari ini saat ini masih terpantau sepi, namun kami sudah melihat adanya sejumlah pedagang dan pembeli yang sudah berdatangan ke sini tadi juga sudah melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, memang di setiap pintu masuk di Pasar Mayastik ini sudah disediakan QR Code atau barcode begitu, di mana di sini memang terdapat salah satu pengunjung yang sedang melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi, dan memang yang dapat dilakukan oleh pengunjung adalah ini membuka aplikasi Peduli Lindungi, pemirsa, dan memilih opsi scan QR Code, lalu mengarahkan kamera ke arah barcode, lalu akan muncul di layar seperti ini konfirmasi check-in, di mana jika ini sudah berhasil begitu maka pengunjung diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, tadi pun kami juga sudah berbincang dengan beberapa pengunjung maupun pembeli yang berdatangan ke pasar ini. Kami akan coba tanyakan salah satunya ini bagaimana kesannya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di sini. Selamat pagi, Mas. Ini dengan Mas siapa? Ini sedang live bersama TV One, Mas? Oke, mungkin Masnya belum bersedia untuk diwawancara begitu, tapi tadi kami sudah berbincang kepada beberapa pengunjung yang berdatangan ke sini, yang mana mereka sebagian besar mengatakan ini setuju akan adanya kebijakan ini. Meski demikian memang kekhawatiran mereka adalah kebijakan ini akan berdampak kepada jumlah pengunjung yang berdatangan ke sini, dan ini juga akan mempengaruhi omset penjualan mereka. Dan selain itu kekhawatiran lainnya adalah jika ada pengunjung lansia yang datang ke sini dan tidak mempunyai telepon genggam begitu, maka tidak dapat mengakses Peduli Lindungi dan juga tidak dapat masuk ke dalam pasar. Maka tentunya pihak pengelola ini diharapkan mempunyai solusi terhadap beberapa skenario tersebut. Dan pemirsa, memang aplikasi Peduli Lindungi ini saat ini sudah digunakan di sejumlah tempat umum begitu, yang mana memang aplikasi Peduli Lindungi ini bertujuan untuk melakukan scan QR Code untuk membuktikan bahwa memang para pengunjung ini semuanya sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Dan memang kami akan coba kembali tanyakan kepada salah satu pengunjung yang saat ini datang ke Pasar Mayastik. Mungkin ini saat ini mau diwawancara, pemirsa. Kita coba dulu. Selamat pagi, Mbak. Ini sedang live bersama TV One. Mbak,
tadi untuk masuk ke pasar Majestic ini salah satu syaratnya adalah untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini dengan Mbak siapa? Levi. Mbak Levi. Bagaimana Mbak pendapat Mbak dengan kebijakan ini? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Iya. Tapi untuk penggunaan aplikasi ini sulit atau mudah sih Mbak? Mudah sih, tinggal scan barcode aja. Oke. Terus jika untuk kedepannya supaya ada improvement atau supaya ada perbaikan begitu, apa yang perlu dilakukan Mbak terkait adanya kebijakan ini? Oh ya, lebih diperketat lagi mungkin. Terus ya semua sih harus iniin vaksin ya. Jadi biar kita juga lebih sehat mungkin ya gitulah. Terima kasih Mbak Levi. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu pengunjung di Pasar Majestic yang menyetujui akan adanya kebijakan ini. Dan memang kebijakan ini pun juga sudah diterapkan di berbagai tempat umum, diantaranya adalah di mal, lalu di restoran, dan juga di supermarket. Selain itu memang di aplikasi Peduli Lindungi ini juga masyarakat dapat mengakses sertifikat vaksin yang dapat digunakan untuk mengakses bioskop maupun tempat wisata. Namun beberapa pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang maupun Pasar Jatinegara saat ini belum memberlakukan peraturan ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Maria Assegaf dan Imran Tajudin.